Stay happy, stay positif. Assalamualaikum. Hai sobat positif semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu terjaga dengan kebahagiaan dan good mood tentunya. Senang banget seru sharing kita hari ini akan membahas tentang etika pergaulan. Makanya kita harus bergaul dengan etika supaya tetap terjalin persahabatan yang baik. Nah, kita langsung aja nih ya, dari berbagai sumber kita langsung kupas tuntas. Kita mulai dulu nih dari apa itu etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Nah, dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, kemudian sikap atau tindakan si individu itu sendiri. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar dan juga sesuai tentunya. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Nah, etika tentu saja harus dimiliki oleh setiap individu, termasuk sobat positif semua, dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan masyarakat, dan juga gak ketinggalan nih akan menciptakan suatu kondisi yang positif tentunya. Sementara menurut Coubertin ya, pengertian etika yaitu moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Dengan kata lain ya, etika ini juga sebagai sistem nilai di dalam kehidupan manusia, baik perorangan maupun bermasyarakat. Selanjutnya ada yang namanya manfaat etika. Pertama, etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai. Artinya sebagai jembatan antar nilai satu dengan nilai yang lainnya. Contoh, arti budaya dan nilai agama gitu kan. Dengan adanya etika, maka dua hal ini akan bisa jadi suatu kesatuan kebiasaan yang melekat di dalam masyarakat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan sekalipun. Yang kedua, etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Ya kan, artinya etika yang telah melekat pada diri individu lambat laun akan membuat si individu tersebut mengetahui dan memahami secara penuh terhadap hal atau sesuatu yang ada di sekitarnya, termasuk juga terkait dengan baik dan buruk. Jadi kalau misalnya dia ngerasa itu nggak baik ya tentu saja akan sangat bermanfaat. Kalau itu nggak baik ya tentu saja akan ditinggalkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap yang kritis. Artinya etika yang sudah lama tertanam gitu ya pada diri individu membuat dirinya lebih kritis dalam menghadapi sebuah kondisi dan juga situasi. Nah, etika ini akan membuat individu menjadi pribadi yang gak mudah terpengaruh karena tentunya dirinya ini akan mempertimbangkan perasaan dengan pikirannya, apalagi pengaruh-pengaruh yang negatif gitu ya. Kemudian yang keempat, etika bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri si individu. Artinya, etika ini bisa dijadikan sebagai suatu pedoman dalam bertindak atau dalam menjalani suatu hal. Individu yang paham banget nih akan etika tentu akan berperilaku sesuai tata aturan yang berlaku tanpa dirinya merasa terpaksa. Jadi nggak ada paksaan sedikit pun ketika mereka berada di suatu tempat gitu ya, karena mereka tahu etikanya. Yang kelima, etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan. Artinya si individu atau sobat positif nih berperilaku sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di tempat dia berada. Ya, misalnya di sekolah, ya berarti sobat positif harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Misalnya seragam harus rapi gitu ya, harus lengkap. Kemudian sepatunya harus hitam, misalnya rambut yang laki-laki nggak boleh gondrong dan sebagainya. Itu adalah bagian dari norma atau aturan yang berlaku di sekolah. Tentu saja sobat positif, misalnya di sini ada yang sebagai siswa, harus mengikuti peraturan tersebut gitu ya. Kemudian apa sih etika pergaulan itu? Nah, jadi etika pergaulan itu adalah sopan santun
atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Pergaulan remaja ini adalah kontak sosial gitu ya di antara remaja atau di dalam kelompok sebaya yang kita sebut dengan peer group. Kalau sekarang tuh sebutannya circle ya, pertemanan circle gitu. Nah, kelompok sebaya ini atau peer group ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif, pasti ada juga yang dapat memberikan pengaruh yang negatif. Secara psikologis, pergaulan diperlukan oleh remaja nih, ya, termasuk sobat positif tentunya, untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Antara lain yang pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial atau need for affiliation. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan keterikatan atau persaudaraan dan cinta kasih ya, atau belongingness and love needs. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman atau perlindungan, yaitu safety needs. Keempat, kebutuhan akan kebebasan atau independence. Dan yang kelima, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain, atau yang kita sebut dengan self-esteem needs. Berikutnya ada macam-macam pergaulan remaja nih. Yang pertama, pergaulan persahabatan. Ya, jadi pergaulan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka. Contoh, kesamaan sekolah, mungkin agama gitu ya, kemudian hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. Kemudian yang kedua, pergaulan percintaan. Nah, remaja mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk pergaulan lebih akrab dengan lawan jenisnya. Ya, keinginan remaja ini untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenis merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Nah, persoalannya adalah bagaimana agar dalam menyalurkan fitrah cinta kasihnya itu tidak melanggar norma agama atau adat istiadat. Jadi kalau misalnya di antara sobat positif gitu ya yang sedang kasmaran gitu kan, kalau kita kan sebutnya cinta monyet gitu. Nah, sobat positif harus sadar betul dengan norma-norma yang berlaku ya. Kalau buat saya sih yang namanya cinta gitu ya, itu akan menjaga betul entah itu perasaan, kehormatan, kebaikan gitu ya, nama baik si pasangannya. Kalau buat saya sih seperti itu gitu, yang namanya cinta yang beneran tuh gitu. Jadi nggak hanya nafsu belaka gitu ya. Berikutnya, cara membangun persahabatan. Yang pertama, belajar menghargai. Tentu saja kita harus saling menghargai, saling peduli. Siapa sih yang mau gitu ya, orang itu tidak menghargai kita, kayaknya nggak ada yang mau. Sehingga kita harus belajar untuk menghargai orang lain, menghargai teman kita sendiri, menjaga perasaan mereka gitu ya. Kemudian yang kedua, belajar menghormati. Nah, tadi menghargai, ini juga menghormati, karena setiap orang tuh selalu ingin dihormati, entah itu dengan orang yang lebih tua gitu ya, atau dengan yang seumuran juga kita harus saling menghormati. Kemudian yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Nah, ini penting banget. Yang namanya kita membangun suatu persahabatan yang baik gitu ya, egois itu harus kita bagi. Artinya jangan terlalu egois, kita juga harus memahami dan mengerti orang lain. Kalau misalnya kita di posisi mereka gitu ya, ketika dia lagi ada masalah, nah itu seperti apa. Jadi kita harus paham betul gitu ya. Sehingga salah satunya cara adalah kita harus peduli. Ya, harus peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita, termasuk sahabat kita sendiri gitu ya. Kemudian mau memberikan pujian. Nah, ini yang kayaknya saya jarang banget gitu ngedengar ada individu yang mau memberikan pujian ke teman deketnya gitu. Jadi kayak gengsi gitu mau ngasih pujian. Nah, jadi kita harus belajar mau memuji orang lain ketika orang tersebut memang layak diberi pujian. Dan itu juga memberikan pengaruh yang positif bagi teman atau sahabat kita. Meskipun gitu ya, pujian itu adalah dalam bentuk hal terkecil, kayak misalnya tepukan tangan gitu kan, atau cuma bilang kamu hebat banget gitu. Itu tuh kayaknya seneng gitu dapat pujian yang seperti itu gitu ya. Kemudian yang kelima, mau memberikan motivasi. Tentu saja kita sebagai sahabat gitu ya, membangun persahabatan gak cuma mau senang-senangnya aja, tapi juga memberikan motivasi. Ketika melihat teman gitu ya yang lagi sedih, mungkin ada masalah dan sebagainya, jangan segan-segan untuk kita melindungi, menjaga, dan memberikan motivasi untuk sahabat kita tersebut. Kemudian yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Nah, ini nih yang pada akhirnya malah berakhir
pada bully gitu. Jadi bercanda boleh, tapi jangan kelewatan dan jangan terus-menerus, apalagi sampai menyakiti perasaan teman kita. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain, atau good listener. Gitu ya. Jadi hormati saran teman, kemudian dengarkan apa yang menjadi saran dia, ataupun misalnya teman kita mengkritik dan sebagainya, kita dengerin dulu, pahami. Bisa jadi apa yang mereka saranin itu adalah yang terbaik gitu untuk kita jadi belajar juga introspeksi diri gitu ya. Kemudian yang kedelapan, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Nah, ini nih yang sering banget gitu ya dikonsul sama sobat positif yang ketemu saya gitu. Ini kaitannya dengan kepercayaan, kok rasanya gimana gitu. Jadi buat saya, kalau misalnya teman-teman udah mengkhianati kepercayaan, itu akan sulit lagi ngebangun kepercayaan ke orang lain. Jadi hati-hati gitu ya. Memang memaafkan itu gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan, dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh tuh sulit gitu. Jadi benar-benar harus dijaga kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Berikutnya yang kita bahas adalah etika yang perlu kamu perhatikan dalam bergaul. Ya, yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Saya tuh nggak pernah bosen gitu ngingatin ke teman-teman bahwa sopan santun itu nggak akan pernah berubah walaupun zaman berubah. Gitu. Jadi pilihlah teman-teman yang berakhlak baik, yang memberikan energi positif untuk sobat positif. Gitu ya. Kemudian bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi, karena ini juga akan sangat mempengaruhi motivasi belajar kalian secara akademis gitu. Itu akan terbawa secara nggak sadar tuh, teman-teman akan terbawa gitu kalau misalnya teman-teman punya teman yang positif juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok kamu. Jadi bukan punya peer group yang saling cuek, nggak peduli, nggak punya empati dan sebagainya. Jadi kembangkanlah sikap itu gitu ya. Kemudian yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman-teman peer group kamu. Itu penting banget. Kemudian yang kelima, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma atau agama gitu ya. Nah, ini dihindari. Kemudian yang keenam, jadikanlah kelompok kamu itu sebagai tempat untuk belajar bersama ya, seperti mendiskusikan pelajaran, mungkin bersosialisasi, ada acara atau kegiatan amal, tugas-tugas pemecahan masalah yang sedang kamu hadapi ya gitu, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan, hal-hal positif bareng sama sahabat kamu. Nah, itu tadi ya sharing kita tentang etika dalam pergaulan. Sebenarnya sih gampang ya, gampang banget gitu kita menciptakan pergaulan yang baik. Tergantung sama diri kita yang menjalani, dan kita bisa memilah nih, oh ini nggak baik nih untuk kita, ini toksik gitu ya. Kalau toksik ya dihindari lah gitu. Nah, jadi penting banget untuk sahabat positif sadari bahwa dengan menjalin pertemanan yang baik pastinya akan berdampak positif juga ke kehidupan sahabat positif semua. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Lantas, bagaimana kalau kamu bertemu dengan teman yang bermasalah misalnya? Ya jangan dijauhi, tapi yuk bantu dia keluar dari masalahnya dan bantu dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai sahabat atau sebagai teman dekatnya gitu ya, supaya kamu dan teman-teman kamu bisa bahagia bareng-bareng dengan melakukan segala hal yang positif. Jadi jangan bahagia sendiri aja, bahagiain dulu dirinya, kemudian bahagia bareng sama teman-teman dekat kamu gitu ya. Bergaul yang beretika harus banget dan wajib banget ya sobat positif. Oke, kita bahas apa lagi sih minggu depan yang menarik ya. Pokoknya stay tune terus di podcast on YouTube-nya Diri dan Positif ya. Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen kalau misalnya ini benar-benar bermanfaat buat kamu dan juga orang lain. Oke, kalau gitu terima kasih banget ya buat sobat positif yang setia nonton podcast on YouTube-nya Diri dan Positif. Langsung aja saya tutup. Stay happy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode sobat positif semua. Bye.